Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intania Gunasa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mengenai filsafat pendidikan Islam. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yang dimana pertanyaan pertama itu adalah prinsip demokratis pendidikan dalam konteks PAI. Nah, yang pertama itu ada keterbukaan dan inklusivitas. Nah, semua siswa itu tanpa memandang latar belakang diberi hak untuk belajar dan berdiskusi secara terbuka tentang nilai-nilai Islam. Terus yang kedua ada partisipasi. Nah, yang dimana partisipasi itu siswa dilibatkan aktif dalam proses belajar seperti diskusi, tanya jawab, dan proyek kolaboratif. Nah, yang ketiga ada penghargaan atas keberagaman, yang dimana pembelajaran PA itu harus menghargai keberagaman pemikiran dalam Islam serta menghormati keyakinan siswa non-muslim di sekolah umum. Nah, yang ketiga ada kesetaraan akses, yang dimana siswa itu memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar dan guru yang kompeten. Nah, evaluasinya di tantangan di era digital ini itu ada kesenjangan digital, yang dimana tidak semua siswa itu memiliki akses yang setara terhadap perangkat dan internet. Terus juga ada informasi tidak terverifikasi. Nah, jadi banyak gitu konten-konten keagamaan di internet yang menyesatkan atau ekstrem. Nah, yang ketiga ada kurangnya literasi digital guru dan siswa. Nah, masih banyak guru dan siswa itu yang belum mampu gitu memanfaatkan teknologi secara optimal dan kritis. Terus ada juga individualisme dan kurangnya interaksi sosial. Nah, pembelajaran daring itu dapat mengurangi aspek sosial dan kebersamaan dalam ajaran Islam. Nah, jadi penerapan demokratis pendidikan Islam itu menuntut pendekatan terbuka, partisipasif, dan menghargai keberagaman. Namun, kesuksesannya itu di era digital sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi digital, dan filterisasi konten keagamaan yang sehat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai sintesis konsep pendidikan ilmu Khaldun dan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI di SMP. Nah, Ibnu Khaldun itu menekankan bahwa pendidikan adalah proses bertahap yang menumbuhkan akal atau yang disebut dengan kognitif dan adab, etika dan karakter. Ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi, penguatan karakter, dan pemahaman esensial. Nah, aplikasi sintesis dalam rancangan pembelajaran PI meliputi pembelajaran bertahap dan kontekstual. Bisa digunakan mengenai model scaffolding, yang dimana tahapan belajar dari sederhana ke kompleks. Nah, contohnya itu ada materi akidah yang diajarkan dari konsep dasar tauhid menuju aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus juga ada poin yang kedua itu integrasi nilai adab dan proyek profil pelajar Pancasila, yang dimana kegiatan itu berbasis proyek yang menanamkan adab Islami seperti empati, tanggung jawab, dan kejujuran. Terus juga ada ini poin ketiga itu pembelajaran diferensiasi, yang dimana siswa itu diberi ruang untuk menyesuaikan gaya dan kemampuannya masing-masing. Terus yang poin keempat itu ada refleksi dan pembiasaan, yang dimana akhiri setiap pembelajaran dengan refleksi nilai atau yang disebut dengan hikmah, mendorong internalisasi adab bukan sekadar hafalan materi. Baik, selanjutnya jawab pertanyaan nomor 3, yang dimana mengenai evaluasi relevansi pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan sains untuk menciptakan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Nah, di tengah-tengah tantangan dekadensi moral pelajar itu saat ini seperti rendahnya integritas, perilaku penyimpangan, dan krisis identitas, pendidikan yang hanya menekankan salah satu aspek agama atau sains menjadi kurang efektif. Terus juga ada relevansi pandangan beliau sangat tinggi, yang dimana karena integritas agama dan sains,
Yang poin pertama, menjadikan siswa tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga berkarakter. Terus juga poin kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu sains harus membawa manfaat dan nilai etis. Yang ketiga, membangun nilai kritis yang dibingkai dengan akhlak mulia. Nah, di sini juga ada desain pembelajaran PAI integratif. Contoh tema menjaga lingkungan menjadi amanah Allah, yang dimana ada materi ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan dan perintah menjaga bumi dalam surat Al-A'raf ayat 56. Integrasi sains dampaknya kerusakan lingkungan, global warming, sampah plastik dikaji melalui data sains. Terus juga ada aktivitas proyek, siswa itu membuat kampanye digital. Hijau itu iman, yang menggabungkan ayat Al-Quran dengan fakta ilmiah. Terus yang keempat ada refleksi nilai, yang dimana diskusi bagaimana menjaga alam dalam bentuk ibadah dan amanah. Jadi selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, yang dimana Kiai Haji Hashim Ashari itu menekankan bahwa pendidikan tidak hanya cukup mentransfer ilmu, tetapi harus mendidik akhlak dan membangun tawadu. Dalam konteks PAI ini juga sangat relevan gitu untuk mengembangkan karakter siswa, yang dimana akhlak adalah inti dari pendidikan Islam. Terus juga tawadu terhadap guru melatih sikap hormat, disiplin, dan kesadaran diri sebagai pencari ilmu. Nah, di sini ada mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Nah, yang dimana ada mengembalikan wibawa guru sebagai panutan, bukan sekedar menyampai materi. Terus mendorong guru menjadi teladan, karena siswa diajarkan pentingnya meneladani akhlak, bukan hanya kecakapan teknis. Terus ada membangun hubungan spiritual dan emosional antara guru dan siswa yang mendalam dan tahan lama. Nah, penerapan nyatanya itu awali pembelajaran PAI dengan ta'zimul ilm, yang dimana etika belajar seperti adab kepada guru dan sesama. Terus juga gunakan kisah-kisah ulama salaf tentang akhlak dan hormat kepada guru sebagai bagian dari materi pembelajaran. Yang ketiga ada guru menjadi role model dalam sikap dan perilaku atau konsisten, sabar, dan berintegritas. Baik, selanjutnya yaitu nomor 5, yang dimana analisis pemikiran Ahmad Hasan Persis. Ahmad Hasan menekankan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali langsung pada Al-Quran dan hadis. Terus juga menolak taklid buta dan mengedepankan ijtihad rasional. Nah, terus ada konservatisme atau reformisme, lebih mendukungnya reformisme. Alasannya itu menolak tradisi tanpa dalil. Terus juga menghidupkan semangat ijtihad, bukan membekukan pemahaman pada tafsir. Terus juga yang ketiga ada mendorong pembaruan cara berpikir keislaman yang rasional namun tetap berbasis nas. Selanjutnya ada nomor 6, yang dimana sintesis relasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi atau hakikat realitas dan manusia. Islam memandang realitas sumber dari Allah, manusia dicipta dengan fitrah untuk beriman dan belajar. Terus ada epistemologi, cara memperoleh ilmu. Sumber utama wahyu, Al-Quran dan hadis, diolah oleh akal, intuisi, dan pengalaman empiris. Ilmu dipahami sebagai amanah yang menuntun pada kebenaran. Terus ada aksiologi, tujuan dan nilai ilmu. Ilmu diarahkan untuk ibadah, membawa keselamatan, menerapkan keadilan, dan membangun akhlak. Nah, keterhubungan ontologi menentukan apa yang dianggap ada, mengarahkan sumber dan metode pencarian ilmu. Epistemologi menekankan untuk apa ilmu itu digunakan, dan aksiologi itu ketiganya membentuk siklus realitas, cara tahu tujuan amal. Nah, di sini ada landasan visi misi program studi PAI, yang dimana ontologi implikasi strategisnya itu menekankan worldview, tauhid, mendidik, ditargetkan memahami hakikat, menjadi manusia sebagai khalifah dan abd. Contoh rumusan visi atau misinya itu menjadi prodi unggul dalam mencetak pendidikan Islam, karakter tauhid, dan rahmatan lil alamin. Terus juga ada epistemologi, nah kurikulum berbasis wahyu ilmiah, integrasi Al-Quran dan hadis, sains sosial, dan penelitian tindakan kelas. Nah, misi UTIR mengembangkan riset PAI yang memandukan nas dan temuan ilmiah. Nah, terus ada aksiologi,
Output lulusan berakhlak, mampu memajukan peradaban dan memecahkan masalah umat. Misinya membina karakter profesional atau amanah, mengabdi kepada masyarakat melalui program literasi moral, sosial, dan lingkungan. Ada pertanyaan yang ketujuh. Ta'dib adalah proses pendidikan yang menekankan penanaman adab, yakni pengenalan dan penempatan sesuatu pada tempat yang benar. Terus juga perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional UU nomor 20 atau 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Keduanya sama-sama menekankan karakter dan moralitas, tetapi ta'dib lebih integratif dan spiritual, menekankan adab sebagai dasar segala bentuk ilmu. Terus ada penerapan ta'dib dalam RPP PAI, yang dimana yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, nah yang kedua ada kegiatan pembelajaran, yang ketiga ada assessment. Nah, jadi secara garis besarnya itu konsep ta'dib itu sangat relevan sebagai penyempurna tujuan pendidikan nasional karena menekankan dimensi etika dan spiritual secara utuh. Dalam RPP ini juga gitu, ta'dib itu dapat diterapkan melalui tujuan, metode, dan penilaian dan yang mengintegrasikan ilmu dengan pembentukan akhlak mulia. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir. Nah, di sini ada model pembelajaran interdisipliner PAI dan ilmu sosial yang dimana memiliki tema keadilan sosial dalam Islam dan realitas ekonomi masyarakat. Nah, mata pelajarannya contohnya PAI X ekonomi, yang dimana desain modulnya itu topik PAI, konsep keadilan dan zakat dalam Islam. Terus topik ekonomi, ketimbangan ekonomi dan distribusi pendapatan. Terus juga yang ketiga, kegiatan siswa menganalisis masalah kemiskinan lokal, terus mengkaji solusi Islam, zakat, infak, dan wakaf, yang dimana membandingkannya dengan teori ekonomi modern. Terus yang terakhir ada proyek akhir, kampanye digital ekonomi berkeadilan ala Islam. Terus juga ada nilai tambahan Islamisasi, yaitu menunjukkan bahwa Islam memiliki solusi sosial berbasis wahyu. Yang poin keduanya itu mengintegrasikan etika ilahiyah dalam pemahaman ekonomi. Nah, tujuannya itu membangun wawasan ilmiah yang terpadu berbasis wahyu dan kontekstual serta membentuk siswa berpikir kritis, etis, dan solutif. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.